warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Holijah dengan NIM 2521100577, mahasiswa PPG PAI Pendidikan Agama Islam dalam Jabatan Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SDN 0723 Permainan pada kelas 2 dengan materi perilaku jujur. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sudah sarapan tadi semuanya? Are you ready belajar? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Oke, Asrul maju ke depan, pimpin doanya. Berdoa dimulai. Oke, silakan duduk. Kita memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Adiba Aiza Siregar, Adiba Asila Nasution, Adinda Maharani, Amritaki, Asifa Pasaribu, Asrul Habibi, Aulia Zahra, Ilmi Wahyuni, Juniati, Kalisa Bilkis Alicia, Laila Ramadhani, Latifa, Ilham Daulay, Samsul Lubis, Putri, Raisa, Sabila Sanjabil, Sumaya Sahida Hasibuan. Marilah kita dulu sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita mulai? Indonesia bangsaku,
punya cita-cita berarti kita harus Iya, yang mau cita-citanya jadi dokter siapa? Oke, kalau mau jadi dokter berarti harus belajar. Langkah kecil kita mulai dari hari ini akan memberikan dampak yang besar di kemudian hari. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai materi perilaku jujur. Adapun tujuannya kita mempelajari materi ini adalah ibu mengharapkan kepada seluruh anak-anak ibu setelah kita mempelajari materi jujur ini, anak-anak ibu bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku jujur. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik atau anak-anak ibu semua ini ibu harapkan mampu memberikan contoh perilaku jujur, baik itu perilaku jujur di sekolah maupun perilaku jujur di rumah. Setelah itu tujuan pembelajarannya juga ibu mengharapkan sesudah mempelajari materi ini anak-anak ibu semuanya bisa meneladani atau menerapkan perilaku jujur ini di sekolah. Sekarang ibu minta kepada anak-anak ibu semuanya untuk memperhatikan gambar yang ada di layar ya. Silakan diperhatikan gambar ini. Perhatikan dulu gambar yang ada di layar, kemudian dengarkan. Suatu hari Doni ingin berangkat ke sekolah. Ini namanya si Doni. Si Doni ini ingin berangkat ke sekolah. Kemudian di tengah jalan si Doni menemukan uang. Apa ditemukannya? Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan uang? Mengembalikan uangnya. Itu jujur. Jujur artinya berkata dan berbuat sesuai kebenaran. Orang yang jujur apabila ia berkata sesuai dengan kebenarannya, bukan yang diada-adanya, bukan yang diada-adakannya. Kemudian orang yang jujur itu tidak pernah berbohong, tidak pernah berbohong dan tidak pernah menyembunyikan kebohongan. Misalnya, ketika tadi mau masuk ke kelas ini, si Aulia menemukan uang yang jatuh. Dikembalikannya sama ibu uang yang jatuh itu supaya ibu tanyakan kepada anak-anak ibu siapa yang kehilangan uang. Itu sudah termasuk contoh perilaku jujur. Sikap jujur ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena anak yang jujur ini akan disayangi oleh Allah. Orang yang jujur akan mendapat pahala, sedangkan orang yang suka berbohong akan mendapatkan dosa. Orang yang jujur juga akan disayang oleh orang tua, guru, serta mempunyai teman yang banyak. Kalau misalnya dia pembohong, banyak temannya. Mau kalian berteman dengan orang yang pembohong? Iya, makanya jangan suka berbohong. Oleh sebab itu, maka kita harus mempunyai sikap yang jujur agar kita mempunyai lingkungan yang baik. Adapun contoh perilaku jujur yang dapat kita lakukan di rumah yaitu yang pertama, kita harus mengembalikan uang yang kita temukan di meja. Kemudian, kita tidak boleh berbohong kalau kita belum belajar. Dan kita harus berkata jujur ketika menumpahkan air. Selanjutnya yaitu yang terakhir, adapun akibat dari perilaku kita tidak jujur. Kalau misalnya kita tidak jujur, kita akan mendapatkan akibatnya. Apa saja akibatnya? Yang pertama yaitu mendapat dosa.
Yang kedua, orang lain tidak percaya lagi kepadamu. Kalau sudah tidak percaya orang kepadamu, berarti kamu tidak mempunyai mau tidak punya teman. Yang ketiga yaitu teman bisa menjauh karena dia tidak suka dibohong. Yang keempat, hati menjadi tidak tenang dan merasa takut. Kalau kita berbohong pasti kita akan kepikir. Iya. Oke, selanjutnya sebelum ibu berikan tugas, kita cek dulu konsentrasinya. Konsentrasi. Tepuk semangat dang. Mengerjakan tugas kelompok. Ibu akan membagi terlebih dahulu siapa nama-nama kelompoknya. Yang ini kelompok 1 atas nama Latifah, Putri, Hilmi, Sumaya, dan Ilham. Yang kedua yaitu kelompok Aulia. Ada Aulia, Kalisa, Bilal, dan Sila. Yang ketiga ada kelompok Sumaya, Adinda, Sumaya, Juni, Samsul, dan Taki. Yang keempat ada kelompok Silaila, Adiba, Asifa, dan Asrul. Tunggu petunjuknya dari ibu ya. Tunggu dulu petunjuknya baru dikerjakan. Nah, dengarkan. Cara mengerjakannya adalah kerjakan bersama kelompokmu. Kerjakan sama-sama kelompok. Jangan kerjakan sendiri. Kemudian, bacalah dan diskusikan setiap pertanyaan. Yang ketiga, tulis jawaban dengan rapi. Kerjakan ya, cepat.
Iya, nanti ini sebutkan kan contoh perilaku jujur di sekolah. Baru kau sebutkanlah perilaku yang ini. Iya. Oke, sudah selesai semuanya? Sekarang kita menyampaikan hasilnya dari kelompok 1 duluan. Ya, dari kelompok 1 duluan, kelompok si Latifah. Nanti yang lainnya memberi tanggapan. Ayo, kelompok Latifah maju ke depan. Semuanya ayo maju ke depan. Tidak pura-pura sakit agar cepat pulang. Jujur saat ditanya alasan kenapa terlambat. Tidak berbohong saat izin Betul, ketika kita mau permisi itu kita tidak boleh langsung keluar, ya. Tidak boleh pura-pura sakit juga. Harus berkata Oke, kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok si Latifah. Udah, ayo sebutkan contoh perilaku jujur di sekolah. Ayo, contoh perilaku jujur di sekolah. Tidak mengambil barang teman tanpa izin, mengakui saat tidak paham pelajaran, jujur saat mengerjakan tugas. Iya, kelompok orang si Aulia mengatakan bahwa contoh perilaku jujur di sekolah itu tidak mengambil barang teman. Tidak boleh mengambil barang teman. Bagaimana menurutmu Sumaya? Boleh mengambil barang teman? Iya, tidak boleh mengambil barang teman. Oke, boleh duduk, kasih dulu tepuk tangannya. Ayo, sebutkan contoh perilaku. Ayo, ya. Sebentar, kelompok si Dinda mengatakan contoh perilaku jujur di sekolah yaitu mengakui apabila datang ke sekolah dia tidak memakai seragam lengkap. Mau kau itu Latifah mengakuinya? Kalau misalnya ditanya di depan pas apel pagi, siapa yang tidak memakai seragam lengkap? Mau kau berkata jujur atau berkata bohong? Iya, mau berkata jujur. Oke, kasih dulu tepuk tangannya. Oke, boleh duduk. Silakan kelompok si Laila. Ayo.
Oke, kelompok si Laila mengatakan mengaku saat tidak membawa buku PR. Jadi kalau pas ibu tanya siapa yang tidak ada PR-nya, maka kalian harus berkata jujur. Oke, kasih tepuk tangannya untuk kelompok si Laila. Boleh duduk, silakan. Oke, sesudah kita mempelajari, oke semuanya dengarkan, bersiap. Sesudah kita mempelajari tentang perilaku jujur ini, ibu ingin menceritakan sebuah kisah tentang Rasulullah, tentang Nabi kita, panutan kita, junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah bisa dikatakan dengan Nabi yang memiliki gelar Al-Amin. Kenapa beliau dijuluki dengan gelar Al-Amin? Karena beliau merupakan orang yang sangat jujur. Dia tidak pernah berkata bohong. Pada suatu ketika Nabi berdagang, Nabi itu usahanya adalah berdagang ya. Usaha Nabi kita, Nabi Muhammad itu berdagang. Ketika Nabi berdagang, menjual atau berdagang punya orang lain atas nama saudagar yang bernama Khadijah, beliau itu jujur. Saking jujurnya beliau itu, berapapun yang terjual beliau kasih. Yang dikasih oleh Siti Khadijah itu kepada Nabi untuk dijualkan, semuanya dikembalikannya. Semuanya dia jujur, dia tidak pernah berkata bohong. Makanya dia mendapat gelar Al-Amin. Ya, jadi patut kita contoh Nabi itu menjadi teladan kita untuk selalu berperilaku jujur. Jangan kamu sekali-sekali suka berbohong ya. Misalnya nanti ibu tanya, kenapa kamu terlambat? Bilang aja jujur. Jangan kamu mengeles-ngeles ya. Bilang aja jujur, kenapa kamu terlambat? Misalnya ibu tanya, kamu bilang, tadi siapa yang terlambat tadi pagi? Sumaya. Kenapa kamu terlambat, Sumaya? Lama kamu bangun? Itu udah jujur itu, lama dia makan. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, ibu harapkan semua anak-anak ibu semuanya mampu menerapkan atau mampu melakukan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Harus bisa bersikap jujur ya, jangan suka berbohong. Oke, kesimpulannya adalah perilaku jujur adalah perilaku yang terpuji, yaitu apabila ia berkata dan berbuat itu sesuai dengan kebenaran dan tidak berbohong. Apa itu perilaku jujur? Apabila ia berkata dan berbuat sesuai dengan kebenaran, tidak mengada-ngada. Di rumah ibu minta coba kamu cari dulu salah satu contoh perilaku jujur di rumah. Yang tidak kita pelajari itu perilaku jujur di sekolah. Selanjutnya kita akan mempelajari perilaku jujur di rumah. Iya, coba dulu nanti kamu cari perilaku jujur di rumah sebanyak 1 dan kamu tuliskan di buku tuh. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Apa itu perilaku jujur? Latifah bisa? Apa perilaku jujur, Latifah? Berkata sesuai dengan kebenaran, berbuat dengan sesuai kebenaran, dan tidak pernah berbohong. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke, berhubung tidak ada pertanyaan,
Dan tugasnya jangan lupa ya, dikerjakan tugasnya di rumah, yaitu mencari satu perilaku jujur di rumah. Ingat tugasnya? Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah dulu kita sama-sama membaca surah Wal Asri. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.